Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya dapat kiriman untuk lampu telolet yang 5 corong maupun yang 3 corong. Saya ingin mencoba yang 3 corong dahulu. Kalian lihat tombolnya ada 2. Ini merupakan MOSFET-nya. Ini untuk merubah tegangan input dari 1224 ke 1 microcontroller. Ini kalau tidak salah WMOS. WMOS ini menggunakan WiFi juga, artinya data bisa kita rubah menggunakan WiFi. Jadi ini saya buat video untuk menganalisa rangkaian. Saya juga belum mencoba, pengen mencoba. Jadi kalau ditayangkan artinya berhasil. Ini outputnya, cara melihat cara kerjanya, karena menggunakan MOSFET dan menggunakan corong seperti ini. Ini saya dikirimkan juga lengkap, tapi saya tidak mempunyai kompresor. Yang tetangga saya punya, nanti kita coba. Jadi yang akan saya coba outputnya menggunakan, karena saya memiliki buzzer, menggunakan buzzer ini saja. Kebetulan ada 3 ini. Jadi kalau berhasil video ini saya tayangkan. Kenapa saya yakin pakai buzzer bisa? Karena ini sistemnya mengaktifkan corong menggunakan angin. Jadi ini hanya on off saja. Tentunya dengan speed yang berbeda. Walaupun micro ini bisa menggunakan atau menghasilkan output suara atau frekuensi. Tapi saya rasa tidak, karena dia menggunakan MOSFET. Paham ya bro cara menganalisa rangkaian bila melihat rangkaian? Ini karena saya sudah tahu ini MOSFET aktif low, jadi positifnya yang digabung. Ini juga kesalahan, mungkin saya nanti memberi masukan. Ini buatan rekan kita, lokasinya saya lupa, sekitar Jawa Tengah. Sebetulnya saya salut sama rekan-rekan kita yang mempunyai usaha seperti ini. Tapi ini jangan kalian contoh. Kabel positif benar warna merah, negatif warna merah juga. Ini yang nanti buat kesalahan yang tidak perlu. Kemudian kesalahan yang kedua, ini juga kenapa harus menggunakan kabel berwarna-warni, padahal ini positif semua, harusnya merah semua. Ini boleh berwarna-warni karena saya tidak tahu cara kerjanya. Tapi kemungkinan corongnya ini mungkin corong yang kecil, yang sedang, dan yang panjang. Artinya hanya beda di panjang saja. Jadi perlu berwarna. Tapi kalau yang ini harusnya merah semua, agar tidak terjadi kesalahan. Dan VMOS nanti akan saya bahas, tapi saya tidak tahu kapan. Saya juga sudah mulai lupa program-program ini. Tapi prinsipnya mudah-mudahan masih memahami. Dan ini kalau kita lihat saklarnya 2, artinya 1 untuk merubah jenis suara, 1 untuk menekan. Harusnya begitu. Mudah-mudahan benar. Saya rapikan dahulu. Kesalahan ketiga, ini menurut saya tidak menggunakan fuse. Jadi semua rangkaian tambahan pada kendaraan kalian wajib menggunakan fuse. Ingat bro, wajib menggunakan fuse. Karena takut kita lupa, main coba langsung terjadi korslet, bahaya untuk kendaraannya. Jadi minimum kalian harus tambah fuse. Jadi kalau model-model seperti ini mungkin fuse 5 ampere sudah cukup, atau 3 ampere, saya belum tahu. Kemudian saya coba dahulu. Ini sebetulnya WiFi. Kita coba dulu, saya cari handphone saya dahulu. Kita lihat pengenal WiFi nya saja, agar kalian memahami bahwa modul-modul seperti ini. Lihat, ini WiFi yang ada di tempat saya, punya saya semua ini. Ini punya tetangga, namanya Rosemary Odeng. Jadi di luar ini apakah dikenal? Oke, saya coba saja. Dan ini saya yakin sekali step down menggunakan input maksimum 32 masih oke. Dan ini tegangannya 3,3. Saya coba saja. Ingat bro, ini harus diberi fuse.
Saya yakin saja ini sudah 3,3 karena saya diberi seperti ini. Saya tidak ukur. Harusnya memang ini mungkin kesalahan keempat. Setelah di set 3,3 ini harusnya dilem, tapi ini tidak ada sama sekali. Tapi yakin saja, saya coba, mudah-mudahan bisa. Bismillah. Ya, bisa. Kita lihat dahulu apakah wifi-nya ada yang baru. Ya, nama wifi modul ini ESP 2C300A. Tapi saya tidak tahu apakah bisa dirubah, tapi prinsipnya ini sebetulnya bisa dirubah. Oke, paham ya bro? Jadi kalau ada komponen-komponen seperti ini, kita biasanya ada passwordnya juga. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini benar wifi. Artinya ini sudah bekerja. Saya coba dahulu. Ini kalau kita tekan salah satu saja, ya sudah berkedip, ya benar. Jadi sudah modulnya berkedip. Saya tekan lagi. Oke, kita coba saja. Saya ini positifnya saya gabung sudah, maksudnya kabelnya saya gabung. Bentar, saya rapikan dahulu. Oke, terlihat ini saya tempel-tempel saja. Kalian lihat ini saya tempel saja. Kenapa? Karena arusnya kecil sekali, jadi tidak masalah. Cara ini bila arusnya di atas 1 ampere tidak boleh kalian tempel, harus pas sekali. Tapi karena ini arusnya kecil, jadi positifnya saya gabung buzzer. Ini saya beri solatif saja agar ada beda suaranya. Ini tanpa solatif, ini saya beri sedikit solatif, dan ini hampir menutupi. Kemudian saya rasa sudah. Saya pasang, saya nyalakan. Bismillah, saya beri tegangan 12 volt. Oke, tombolnya ini bisa bro, jangan diketawain bro, ini percobaan. Jadi rupanya ini tombol untuk menyalakan klakson. Saya coba. Oh bukan, ini untuk membuat perbedaan sepertinya. Saya coba tekan ini. Kok tidak bisa? Ada yang lepas. Oh, positifnya lepas. Saya coba lagi. Kalian lihat lampu yang di MOSFET-nya terlihat? Tidak terlihat? Kalian perhatikan. Oke, saya coba, rupanya ini yang merubah musiknya. Saya tekan. Ya benar. Jenis 2. Ini jenis 3. Jadi saya pengen tahu jenisnya ada berapa. Saya tekan lagi. Baru yang ini 4. Ini belum ditekan sudah menyala. Anggap saja 5. Saya tekan. Harusnya tidak menyala. Saya tekan lagi. Waduh, saya belum tahu ini cara kerjanya. Tapi kira-kira di antara ini sensitif sekali, di atau jenis suaranya memang rada ditunda.
Ini benaran saya tidak tahu karena saya tidak diberi petunjuknya, tapi kira-kira ini untuk merubah, ini untuk menekan klakson. Anggap saja ini 7. Coba lagi. 8. 9. 10. 11. 12. Ini yang ke-13. Apa udah sama tadi ya? Tapi kira-kira seperti itu bro ya. Ini untuk merubah musik, ini untuk menekan, mengaktifkan klaksonnya. Oke, sekarang akan saya coba apakah dia bisa men-save. Jadi bunyi terakhir seperti ini. Oke, saya coba matikan. Sudah mati, saya coba nyalakan. Sudah nyala, saya coba lagi. Jadi kemungkinan menurut saya kesalahan kelima, dia tidak bisa save. Harusnya bisa. Karena ini ada EEPROM-nya, saya lupa. Tapi saya rasa hampir semua mikro ada EEPROM-nya. Tapi tidak digunakan rupanya. Saya ulang lagi. Oke, saya matikan. Kemudian saya nyalakan kembali. Saya ulang. Ya, artinya memang tidak save. Oke, paham ya bro cara kerjanya? Cara meneliti suatu rangkaian. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.